Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Nama saya Wawan Setiawan dari kelas 10 TO1. Perkenalkan, nama saya Renabil Rencaka dari kelas 10 TO1. Perkenalkan, nama saya Saiful Husain dari 10 TO1. Perkenalkan, nama saya Musalim Ridho Bayaki dari kelas 10 TO1. Kami di sini akan mewawancarai sejarah Karangtawang. Akan mewawancarai Pak Kadus Desa Karangtawang. Pak, bagaimana asal-usul Desa Karangtawang? Begini ya, kalau cerita asal usul Karangtawang itu sejarahnya memang panjang, tapi setelah kita amati dan kita pelajari itu dari beberapa keturunan yang ada dan bisa diminta keterangannya, itu asal usul dari seorang bekel yang namanya Bekel Gunantaka. Nah, setelah Bekel Gunantaka dipecat oleh Belanda waktu itu, ya mungkin ada permasalahan. Nah, akhirnya Bekel Gunantaka itu diberhentikan, dan Bekel Gunantaka itu punya carik, namanya Carik Pernandika. Setelah Bekel Gunantaka dipecat atau diberhentikan, diganti Carik Pernandika karena ada istilahnya upeti. Waktu itu Bekel Gunantaka diminta upeti sekitar 500 gulden, tidak bisa memberi, akhirnya diganti oleh Carik Pernandika yang bisa membayar upeti 500 gulden. Nah, akhirnya yang menjabat bahasanya ya lurah ataupun bekel. Waktu itu sebelum ada lurah, belum ada tatanan desa yang modern, namanya bekel. Nah, setelah berlarut berangsur tahun ke tahun, Bekel Pernandika meninggal, diteruskan oleh anak cucunya, yaitu yang pertama kayak Mbah Sastro Arjo. Itu sudah ada bahasa lurah ataupun pimpinan kepala desa. Setelah Mbah Sastro ada Mbah Pardi. Setelah Mbah Pardi diganti anaknya yang namanya Mbah Dio, dan anak cucunya masih di Karangtawang semua. Ada Mbah Dio, terus Mbah Pardi itu yang punya Pak Tasan keduanya. Nah, setelah itu ada permasalahan pemerintahan desa, akhirnya ada PJ. Kalau sekarang ya PJ lah, PJ. Ada PJ Pardi, terus PJ siapa itu? Sanapi. Pak Sanapi itu bapaknya Pak Sugiri, dan Pak Sugiri juga pernah menjabat PD beberapa tahun. Akhirnya ada pemilihan kepala desa yang dipilih langsung. Di situ ada Mbah Dio. Setelah Mbah Dio, pilihan lagi yang terpilih Pak Ahmad Sopiah, yang terkenal dengan sebutan Pak Lurah Gombal. Nah, setelah menjabat sekian tahun, mungkin ya ada 15-an tahun lebih lah, sekitar tahun 91 ada pilihan lagi karena aturan-aturan perda yang berlaku. Yang terpilih Bapak Haji Kasim, ya orang Karangtawang itu rumahnya dekat sini ya. Setelah Pak Kasim habis purna tugas, diadakan pilihan lagi. Yang terpilih Bapak Kayadin, ya si Karangtawang. Terus setelah Bapak Kayadin ada pilihan lagi, yang terpilih Bapak Sutarno. Terus Pak Sutarno purna tugas, pilihan lagi yang terpilih Pak Sadir. Terus Pak Sadir purna tugas, ada pilihan lagi Pak Tarno menyalonkan lagi, terpilih lagi Pak Tarno sampai yang sekarang ini di akhir jabatannya, yaitu 2024, itu 25 lah, 25 awal mungkin ya sudah purna tugas terkait adanya tambahan waktu jabatan yang 9 tahun dan berapa itu kewenangan kebijakan pemerintah pusat. Mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan kepada anak-anak semua terkait. Kalau mau napak tilas, penembannya ada itu di depan yang tempat petilasan ya. Terus makam-makamnya ada, yang makamnya Mbah Pernandika, Gunantaka, terus yang sejarah Tawang Agung,
batunya yang Batu masih di situ. ya. Iya. Tawang kan batu ya, tawang di sana ada. Makanya karena ada tawang bahasa Batu, Agung Gede, ada batu besar lah bahasanya. Desa ini dinamakan Desa Karangtawang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sekilas yang kita ketahui dari masa ke masa, mungkin ya dari kisaran tahun 1930-an lah sampai sekarang. Berarti ada 9 bahasa lurah atau kepala desa setelah hilangnya bekel ataupun lurah-lurah rekomba lah, waktu itu lurah yang ditunjuk Belanda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari semua. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan, karena kita juga berdasarkan cerita dan sejarah yang ada. Terima kasih atas waktu ataupun permintaan adik-adik semua, anak-anak semua untuk ke jenjang pendidikan ataupun tugas yang dikerjakan. Oh, berarti begitu ya Pak sejarah Karangtawang. Mungkin kita sudah mengetahuinya. Iya. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Kades. Matur nuwun. Terima kasih. Wis.